Beginilah video amatir warga yang merekam saat kejadian kebakaran di Jembatan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian lapisan tiang jembatan. Percikan api muncul dari bagian bawah tiang jembatan dan diakibatkan cuaca panas serta angin kencang, membuat api tersebut cepat membesar dan membakar seluruh pelapis tiang jembatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api. Diperlukan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Petugas juga melakukan penutupan arus jalan di bagian utara agar pengendara tidak terkena percikan api dari tiang jembatan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat korsleting listrik. Memang kita melihat asap kecil dari puncak menara, ternyata selang 1 menit atau 2 menit timbul asap tebal menjadi pekat. Kemudian didorong dengan api besar dari bawah. Jadi kalau saya melihat sementara ini apinya datangnya dari bawah naik sampai ke puncak. Nah, ada kemungkinan ini ada korsleting listrik atau mungkin pengaruh karena cuaca juga panas, bisa juga mengaruhi ornamen listrik yang ada di bawah, artinya menimbulkan ke korslet dan terjadinya kebakaran. Bagian jembatan yang terbakar adalah pelapis jembatan yang kemungkinan terbuat dari aluminium. Namun sisi kerangka utama jembatan tetap aman. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kebakaran di Pondok Pesantren Al Muhajirin. Inilah rekaman video amatir kepanikan santri saat kebakaran melanda Ponpes Al Muhajirin 3, Citapen, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Api berasal dari salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Pihak Ponpes sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Petugas damkar Kabupaten Purwakarta yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, meski sempat terkendala tebalnya asap. 1 orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Sholat subuh ketahuannya. Jadi habis sholat subuh itu ada kepulan asap di sebelah, di lantai 3 ya. Di lantai 3 paling pojok sebelah sana. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu asrama laki-laki di lantai 3 yang dihuni 15 orang santri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal meminta salinan kasasi ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat guna melengkapi berkas peninjauan kembali. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi terkait kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan
kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi. Ya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa, Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan. Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Ya, sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal juga melaporkan 3 saksi atas nama Aep, Dede, dan Liga Akbar ke Mapolres Cirebon Kota karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal guna melaporkan 3 saksi yaitu Aep, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka Tatal. Selain itu, pelaporan ke-3 saksi juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. 24 jam non-stop Polres. Putusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan Aep dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle. Peggy Setiawan menjalani tes psikologi selama 8 jam di Mapolda Jawa Barat. Selain pemeriksaan psikologi, Peggy juga akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu. Peggy Setiawan alias Peron telah selesai menjalani tes psikologi di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, Polresta Pati hari ini menggelar konferensi pers mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental asal Jakarta meninggal dunia. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang.
dan ada 3 tersangka yang ini ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah, dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada Kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarang penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis, sang pemilik mobil, akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur terus melakukan pendalaman terhadap Bribtu FN yang membakar suaminya sesama polisi. Saat ini Bribtu FN masih trauma dan dalam pendampingan tim psikologi. Polda Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FN, Polwan yang membakar suaminya di rumah asrama polisi Kota Mojokerto. Penyidik unit 5 Renakta hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Bribtu FN. Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Saat ini tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Siap. Ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap.
Ya, motif Polwan menganiaya suaminya yang juga anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur hingga tewas terungkap. Pelaku emosi sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Anggota Polres Jombang ini dimakamkan secara kedinasan Polri di kampung halamannya. Pria berusia 28 tahun ini tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto, akibat menderita luka bakar hingga 90%. Bribtu RDW sebelumnya dianiaya sang istri Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati mereka di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Dari TKP, penyidik Polda Jawa Timur menyita barang bukti berupa sisa bensin yang digunakan tersangka untuk membakar korban. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN yang emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa Rp800.000 saja. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal uang belanja untuk anaknya berusia 2 tahun dan bayi kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Sore akan kembali bersama rekan saya Nadia Valeri. Selamat sore Nadia, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews Sore usai jeda? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa, usai jeda kami memiliki informasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Selengkapnya usai jeda berikut, iNews Sore segera kembali.